ketenaga kerjaan. Apa sih yang kalian ketahui tentang ketenaga kerjaan? Oke, kalau belum tahu, mari kita simak video tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama ada tenaga kerja. Ada beberapa pengertian tentang tenaga kerja, yaitu yang pertama, ketenaga kerjaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian, tenaga kerja juga didefinisikan sebagai penduduk yang sudah memasuki batasan usia kerja. Di beberapa negara tentu berbeda tentang batasan usia kerja. Di Indonesia sendiri, batasan usia kerja yaitu yang berusia dari 15 tahun sampai 64 tahun. Terus yang kedua ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, yang mampu dan berkeinginan untuk bekerja jika terdapat kesempatan bekerja. Baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang sudah mendapat pekerjaan disebut pekerja, sedangkan angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan atau belum mendapat pekerjaan adalah pengangguran. Terus yang ketiga ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan di mana peluang terjadi bagi para pencari kerja. Kesempatan kerja juga dapat dimaknai sebagai pertemuan antara permintaan kerja dan penawaran kerja di pasar tenaga kerja. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan terakhir tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena berpendidikan formal maupun non-formal. Contohnya seperti seorang dokter dan guru. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contohnya seperti seorang supir, pelayan toko, tukang masak, dan lain-lain. Yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang mengandalkan tenaga kerja. Contohnya seperti buruh angkut, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan tukang beca. Masalah-masalah ketenagakerjaan yang sering dialami suatu negara diantaranya yang pertama, 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja menjadikan tenaga kerja tersebut tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain sehingga melahirkan pengangguran. Yang kedua, melimpahnya jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang melimpah berpotensi melahirkan pengangguran. Timpangnya permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di pasar kerja melahirkan pengangguran di suatu negara. Yang ketiga, pengupahan. Sistem pengupahan yang ditetapkan pengusaha seringkali berbeda dengan pengupahan yang diinginkan buruh. Hal ini tidak jarang menjadi potensi masalah yang membutuhkan peran pemerintah. Dewan Pengupahan sebagai lembaga triparit atau 3 pihak yakni pengusaha, buruh, dan pemerintah menjadi lembaga yang diharapkan dapat memberikan solusi dalam membantu penyelesaian masalah pengupahan. Yang keempat, outsourcing. Outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik. Hal yang sering menjadi permasalahan dalam outsourcing diantaranya terkait dengan hak dan kewajiban, serta kelangsungan kerja atau kepastian kerja dari pekerja yang terlibat dari outsourcing tersebut. Adapun juga kesehatan dan keselamatan kerja yang bisa disingkat dengan K3. Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan hal yang harus diperhatikan pihak pemberi kerja dan penerima kerja. Dalam praktiknya, masalah K3 ini sering menjadi potensi konflik bagi pekerja dan pemberi kerja. Di Indonesia, lahirnya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun juga pemutusan hubungan kerja yang disingkat dengan PHK. PHK merupakan kegiatan diputuskannya kontrak kerja oleh pemberi kerja secara pihak selama masa kerja. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan perusahaan tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban terhadap pekerja sebagai akibat menurunnya pendapatan perusahaan. Ada juga tenaga kerja Indonesia yang disingkat dengan TKI. TKI merupakan sebutan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Permasalahan TKI yang sering menjadi masalah ketenaga kerjaan diantaranya terkait dengan rendahnya kompetensi yang sering menjadi masalah, pengupahan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja,
sampai dengan kasus pidana yang dilakukan majikan terhadap TKI tersebut. Ada juga tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing adalah tenaga kerja yang datang dari luar negeri untuk bekerja di dalam negeri di era globalisasi dewasa ini. Adanya tenaga kerja asing di pasar kerja dan negeri menjadi hal sangat pasti. Hal ini menambah persaingan bagi tenaga kerja dalam negeri. Selanjutnya ada upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga hasil kerja lebih produktif dan lebih berkualitas. Di antara upaya-upaya tersebut, yang pertama dengan adanya pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pendidikan formal dirancang secara berjenjang, mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Pemerintah menyediakan program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan formal yang sudah dirancang pemerintah melalui 3 strategi pokok pembangunan pendidikan nasional, yaitu yang pertama meliputi pemerataan kesempatan pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, peningkatan kualitas dan revaluasi pendidikan terhadap dunia kerja. Yang ketiga, peningkatan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan non-formal lebih bersifat sebagai pelengkap atau pengembang keterampilan tenaga kerja. Program-program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan non-formal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelatihan kerja dan pemagangan. Apa itu pelatihan kerja? Pelatihan kerja yaitu program pengembangan keahlian dan keterampilan kerja. Program ini biasanya dirancang dengan berbagai jenis keterampilan yang bisa langsung dikaitkan dengan persyaratan di dunia kerja. Sekarang banyak sekali jenis pelatihan kerja yang ditunjukkan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja seperti pelatihan bahasa asing dan lainnya. Yang kedua yaitu pemagangan. Pemagangan yaitu latihan kerja yang dilakukan langsung di tempat kerja. Artinya peserta pemagang bisa belajar secara langsung di tempat kerja, seperti perusahaan, bengkel, atau pabrik. Yang ketiga yaitu perbaikan kualitas hidup sumber daya manusia. Investasi SDM dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas hidupnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, perbaikan gizi masyarakat, dan yang lainnya yang berpengaruh pada kesehatan dan fisik mental. Yang keempat yaitu ada pengelolaan dan penghargaan prestasi kerja. Setiap perusahaan terus memberi peluang bagi peningkatan prestasi kerja karyawannya. Pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dan mendorong karyawan lain untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Sistem reward dan punishment menjadi strategi yang tepat dalam meningkatkan prestasi kerja. Nah, itulah ulasan-ulasan tentang tenaga kerja. Semoga kalian bisa memahami dan memaknai tentang ketenaga kerjaan. Dan terima kasih telah menonton video ini.